Sounds good. Lalu ada biologi, améliorer, audio, dan biografi. Selanjutnya ada I plus U, U. Ini jarang kata-kata yang mengandung I plus U. Contohnya 3, sertakan. Magnesium, podium, dan kodium. Oke. Ngomong-ngomong, mohon maaf, speakernya boleh speakernya boleh dimatikan dulu. D'accord, syukriya. Merci. Oke, lalu kita akan membahas tentang voyelle nasal dari I. Ya. Sama kayak yang sebelumnya, jika I bertemu dengan M atau N, maka dia dibaca ang. Itu simbolnya, ada huruf 3 terbalik, terus dikasih tilde. Dibacanya ang, oke? Bukan ong ya, tapi ang. Jangan ketukar. Ang. Si. It's okay. Oke. Tadi ada apa? Aku jawab aja di sini. Monsieur, apakah nanti PP-nya dikirim? Merci. Tenang aja, dikirim. Sorry, gak sadar kalau belum mute. Apology accepted. It's okay. Oke. Lalu kita langsung aja. I plus M atau I plus N bacanya ang. Contohnya, international, imperméable, main, sang, indicatif, coin, cinq, béguin, cousin, impérial. Selanjutnya, jika I bertemu dengan E dan N, maka dia juga sama dibaca ang. Oke, bocoran aja, kalau E ketemu N itu seharusnya dibaca ong. Sama seperti A ketemu N atau M. Tapi karena dia ketemu I, maka dia bukan dibaca iong, tapi iang. Contohnya, xiang, bukan xiong. Biang, bukan biong. Liang, bukan liong. Miang, bukan miong. Tiang, bukan tiong. Siang, tapi bukan siong. Nubien, Julien, Indonésien, dan Ongxiang. Oke, jadi kalau ada kata IEN, bukan dibaca iong, tapi iang. Oke, aku lanjut. Oke, fais attention. Ada pengecualian dan ada kasus khusus. Exception, yang pengecualian, jika vokal I yang terletak sebelum M atau N ganda, maka dia tidak dibaca sengau. Contohnya, kita mungkin akan mengira ini dibacanya ang mortel. Tapi yang benar dibaca immortel, bukan ang mortel. Lalu selanjutnya ada immobile. Kita mungkin akan mengiranya ang mobil, tapi yang benar immobile. Dan yang terakhir ada immeuble, tapi mungkin kita akan mengiranya di pertama kali dibacanya adalah ang meuble. Oke, jadi jika I bertemu dengan M dan N ganda, maka dia tidak dibaca semua. Dibaca im, seperti itu. Lalu di bawahnya ada kasus khusus, jika vokal I bertemu dengan LLE, ini tulisannya I, maka dia dibaca I. Sebenarnya ini nggak masuk vokal ya, tapi ini penting karena ya membahas tentang I dan dia hasilnya adalah semivokal. I. Oke, contoh, fi. Mungkin teman-teman kalau belum tahu akan membaca fil, atau file, atau file. Ya, tapi yang benar adalah fi.
fille. Lalu selanjutnya ada vieille, vieille, vanille, bukan vanille. J'aime le vanille, tapi j'aime le vanille. Aku suka vanilla. Dan grenouille. Grenouille. Bukan grenouille, tapi grenouille. Tapi teman-teman, ternyata ada huruf yang mengandung ILLE yang tidak dibaca IH. Apa itu? Ini aku temukan 3 contoh yang paling umum. Dia tidak dibaca vil, dia tidak dibaca V, tapi vil. Jujur, aku pertama kali belajar bahasa Prancis, aku juga tertipu. Oh, ILLE selalu dibaca I. Tapi ternyata semakin ke sini, oh ternyata tidak dibaca seperti itu. Aku baru tahu. Ini contohnya vil. Lalu selanjutnya ada tranquille. Dan yang terakhir ada mille. Oke. Sebelum kita membahas tentang E, yang mana itu amat sangat lebih banyak materinya, ada pertanyaan sejauh ini? Belum. Belum? Belum. Belum. Paham sampai sejauh ini? Paham. Masih memahami. Baik. Apakah aku terlalu cepat? Enggak. No. Baik. Oke, aku lanjutkan ya. Gimana sih ngomong kata yang mengandung dalam bahasa Prancis? Oke. Nah, dalam bahasa Prancis ini ada 4 penulisan, yang mana keempat-empatnya itu punya cara bacanya masing-masing. Oke, aku pindah dulu. Pertama ada E aksen aigu. E yang ada tandanya ini dibaca E. Seperti dalam padanan kata sate, lele, tempe, dan sebagainya. Jadi E yang benar-benar, kamu jangan gitu, kayak gitu. Nah, bukan 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 yang lain, tapi E. Contohnya, aksen aigu, scarabée, parler, crier, musée, enchanté, voyager, égalité, fraternité. Ya, yang 2 kata ini mungkin teman-teman sering jumpa, sering dengar. Égalité, fraternité, apa ya satunya? Itulah. Liberté. Liberté. Ya, liberté. Seharusnya aku tulis di sini. Liberté, égalité, fraternité. Itu. Jadi E dibaca E. Entah dia letaknya di depan, entah dia letaknya di tengah, atau entah dia letaknya di belakang. Pokoknya E kalau ada aksennya ke arah sana atau sana, ya ke arah dari bawah ke atas, bawah kiri ke atas kanan, dia dibaca E. Senantiasa dibaca E. Oke? Lalu selanjutnya ada aksen grave. Atau lawan kebalikannya dengan yang sebelumnya. Nah, ini bukan dibaca E, tapi dibaca E. Seperti dalam kata enak, enak, dan ya itulah. Ember. Ember, enak. Remember that. Oke, contoh. Zèbre. R. Après. Des. Hygiène. Libère. Diabète. Cratère.
Oke. Jadi dia biasanya letaknya di tengah kata. Pokoknya ingat-ingat aja kalau yang arahnya dari bawah kanan ke atas kiri, dia selalu dibaca e. Oke. Lalu ada aksen sirkumfleks. Dengan caping petani di atasnya. Dia sama bacanya dengan aksen graf, dengan yang sebelumnya. Dia sama dibaca e. Oke. Jadi 1, 2, ini sama e. Lalu kita lanjut, ada kata fat, ada kata tête, ada kata têtu, même, rêve, dan arrêter. Arrêter. Selanjutnya ada étrema. Ini étrema ada yang katanya kayak Noel, itu e. Ini juga dibaca e sebenarnya. Tapi untuk canoe, dia dibaca canoe. Dan eg. Oke, eg. Jadi ada yang dibaca e, ada yang dibaca e. Tapi tenang aja teman-teman, setelah aku himpun datanya, ternyata hanya berapa ya? 36 kata dalam bahasa Prancis yang mengandung étrema. Dan yang paling banyak, guess what? Aksen aigu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir dengan étrema. Karena dia basically atau secara selon les grammatica françaises atau peraturan tata bahasa Prancis, aksen graf, aksen sirkumfleks, dan étrema dibaca e. Yang berbeda hanya aksen aigu, e bacanya. Oke, jadi ini e, bagaimana kursornya? Jadi ini e, ini e, ini e, dan ini e. Oke, jadi kita dapat satu e dan triple e. Oke, nanti teman-teman akan seiring berjalannya waktu terbiasa saat menemukan kata-kata yang ada seperti ini. Gitu. Nanti bisa membedakan e, seperti itu. Lalu di sini sebenarnya juga ada kata yang lemah, ada. Tapi ini hukumnya atau aturannya tidak beraturan gitu. Kadang dia di tengah letaknya, tapi juga ada yang di akhir. Contoh di sini ada nggak ya? Oke, kayak kata aku dalam bahasa Prancis, je. Tulisannya J, E, J, E. Dia bacanya je, bukan J, bukan je. Oke, karena itu udah beda arti. Selalu dibaca je. Dan ada mungkin yang di sini seperti kata ini. Kata, dia bukan dibaca grenouille, bukan dibaca grenouille, bukan dibaca grand nuit, tapi grenouille. Apa sih aturannya? Nggak jelas kalau boleh jujur. Jadi ada yang dibaca ada yang dibaca ada yang dibaca. Ada yang seperti ini tanpa aksen yang terletaknya di tengah kata. Itu ada yang dibaca e. Dan itu mungkin nanti akan jadi PR aku kalau misalnya teman-teman ada yang tanya nanti. Oke, kita lanjut aja. Nah, di sini ada diftong dari e. Ada e plus u. Nah, ini adalah simbol. Jadi kalau kita menuliskan IPA bahasa Prancis, secara IPA doang, ini dibagi menjadi dua. Jadi ada e yang tertutup dan ada e yang terbuka. Tapi teman-teman tidak perlu jauh-jauh sampai sana. Pokoknya ada kata e dan u, e. Jadi bukan beda ya, lihat mulut aku. Bukan tapi e. Jadi kita ngomong tapi mulutnya dimonyongin kayak kita ngomong u. Oke? Jadi bukan ber, bukan ini yang pertama. Ber, Europe, bukan seperti itu, tapi Europe, dan bukan Europe. Oke? Jadi E plus U, E.
Seperti ini, de, seul, lieu, adieu, auteur, aveugle. Jadi teman-teman lihat tadi mulutku nggak tapi e. Selalu aku memonyongkan itu. Karena e plus u bacanya e. Oke. Lalu selanjutnya e plus au dibaca o. Seperti kata au tadi ya teman-teman. O. O tertutup, bukan o terbuka. Langsung aja kita baca. O. Morceau. Rideau. Beau. Beauté. Gâteau. Cerveau. Tableau. Dan nouveau. Jadi bukan nouveau, bukan tableau, bukan cerveau, bukan gâteau, dan bukan o, tapi o. Gâteau, cerveau, tableau, dan nouveau. Seperti itu. Kayak nama sabun ya, nouveau. Gitu. Ya, jadi o tertutup, bukan o terbuka. Oke. Oke, kita bahas voyel nasal dari e. Ini sama rumusnya, e ketemu m atau n, bacanya juga ong. Sama seperti a ketemu m atau ketemu n, bacanya ong juga. Dan simbolnya juga sama. Bacanya, contoh nih, exemple. Kenapa aku nganuin x ya? Sorry. Exemple. Ensuite, seulement, médicament, ventre, entre, Provence. Nah, di sini ada gambar yang sama. Jadi, Provence itu provinsi di Prancis Selatan, dan ibu kotanya adalah Marseille. Dan kota Marseille ini terkenal dengan padang lavender. Nah, ini bacanya kira-kira Marseille atau Marseille. 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 Yang benar adalah Marseille, bukan Marseille. Oke? Oke. Boleh aku lanjut? Oke. Je suis désolé, ma formation bisa bermodif nanti. Oke, ini ada exception lagi. Fais attention, hati-hati. Jika bertemu dengan vokal E yang terletak sebelum konsonan M dan N yang ganda, maka dia tidak dibaca sengal. Contoh, di sini kita ada kata femme. Teman-teman mungkin kalau lagi beli parfum, kan ada tulisannya pour femme, pour homme. Nah, mungkin teman-teman baca pour femme atau pour femme gitu, itu salah. Yang benar adalah femme. Oke, jadi ini kata termasuk kata yang tidak beraturan bacanya dan tidak sesuai dengan gramatika yang ada, dengan kaidah bahasa Perancis yang sebenarnya. Femme, bukan femme. Oke. Lalu ada kata emmener dan bukan emmener. Oke. Jadi emmener dan femme. Nanti teman-teman setelah kelas ini diharapkan bisa membaca bahasa Perancis yang tertera di botol-botol parfum dengan baik dan benar. Oke. Seenggaknya tahulah pour femme, pour homme. Untuk cowok, untuk cewek. Dan eau de parfum, eau de toilette, extrait de parfum, itu nanti. Oke. Lalu kita lanjut. U. Gimana sih caranya? U. Oke. U dalam bahasa Prancis bukan U. Kalau U berdiri sendiri, dia bacanya U. Oke, coba teman-teman ngomong U. U. U.
U. U umlaut ya. Nah, U umlaut namanya ya. Jadi dalam bahasa Jerman, kalau teman-teman tahu, dia setara dengan U umlaut dalam bahasa Jerman. U gitu. Aku nggak tahu ini tulisannya benar apa enggak, yang U.2. Tapi secara tutorialnya, kalau teman-teman susah, baca I dulu, bunyiin I, lalu bibir teman-teman perlahan monyong gitu, kayak membentuk U. I, gitu. I, I, I. Kalau nanti teman-teman udah terbiasa langsung I, gitu. Jadi kita ngomong I, tapi mulutnya membentuk U, seperti itu. Contoh langsung ya. Usual, utiliser, urbaine, usine, urinoir, suivant, traduire, mur, pu, vu, vendu. Seperti itu. Nah, di sini ada diftong nih, teman-teman. Jadi ini sama sebenarnya. Kalau U ketemu I, dia ada yang dibaca wi, tapi ada yang dibaca I. Oke. Jadi kita bahas dulu yang di sini, yang paling kiri. Tatkala U bertemu dengan I, dia dibaca wi. Sebentar, ini salah. Ih. Oke. Yang sebelah kiri, huitième. Jadi ada wish, wish, wish. Jadi bukan huitième, tapi huitième. Ensuite, bukan ensuite, tapi ensuite. With, with, with. Lalu ada nuit, ada juillet, ada puis, dan ada fruit. Oke, jadi bukan fruit, tapi fruit. Kayak bahasa Inggris fruit, 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 fruit. Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris cara bacanya sangat berbeda. Lalu yang selanjutnya ada U ketemu I, itu dibaca I. Dan perlu teman-teman ketahui, nggak perlu khawatir karena kebanyakan kata yang mengandung U dan I itu akan selalu dibaca seperti ini. Wish. Kebanyakan. Rata-rata mayoritas dibaca seperti ini. Tapi ada beberapa yang masuk pengecualian. Tatkala U ketemu I tidak dibaca wi, tapi dibaca I. Jadi U-nya dianggap tidak ada. Contoh, ki, bukan dibaca qui. Git, bukan dibaca guide atau guide, tapi git. Equip, bukan dibaca equip, tapi equip. Gitar, bukan dibaca guitar, tapi gitar. Coquillage, bukan dibaca coquillage, tapi coquillage. Liquid, bukan dibaca liquid, tapi liquid. Oke. Kita lanjut ke vowel nasal U. Nah, di sini teman-teman ada U kalau bertemu dengan M atau N, maka dia dibaca sebenarnya dibaca Jadi kayak kita U, tapi kita sengau juga. Seperti Quito, yang ibu kota Ekuador. Ya, itu juga Quito. Bukan Quito, Quito. Oke. Ya, tapi jadi ada perbedaannya ya teman-teman. Ini kenapa dibaca sama seperti ang, kalau I ketemu N atau M, karena kebanyakan orang Prancis secara lisan dia membaca seperti itu. Nah, yang membaca eng itu kebanyakan hanya orang-orang Paris sekitarnya. Tapi menurut gramatika Français, gramatika bahasa Prancis, dia dibacanya eng.
Karena bahasa Prancis standar itu mengacu kepada bahasa Prancis yang ada di Paris. Seperti itu. Sama kalau di Jawa, bahasa Jawa standar mengacu kepada kalau itu entah Jogja atau Solo. Nah, kalau di Prancis, dia Français standard atau Prancis standar itu mengacu kepada bahasa Prancis yang dituturkan oleh orang-orang Paris sekitarnya. Seperti itu. Nah, kalau ada UN ketemu U, ada U ketemu N atau M, dia dibaca secara gramatika. Tapi untuk lebih memudahkan, dan ini masih dianggap benar, teman-teman baca ang. Oke. Jadi ada kata ang. Tapi secara gramatika yang benar adalah eng. Jadi u, eng. Beda sama ang, kita terbuka, eng. Lalu yang kedua, brun. Secara gramatika, brun. Oke. Lalu lundi, parfum, chacun, quelqu'un, aucun, commun, dan tout un chacun. Oke. Jadi kalau tout un chacun secara gramatikanya atau secara français standarnya dibaca tout un chacun. Tapi kita sebagai pelajar hanya menggunakan ang, itu pun sudah benar gitu. Jadi untuk ini tidak perlu dijadikan masalah, kita baca ang. Oke. Un, prend, lundi, parfum, chacun, quelqu'un, aucun, commun, tout un chacun. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ke vokal terakhir. Lalu kita teruskan dengan pertanyaan. Oke, vokal O. Dalam bahasa Prancis, bunyi O terbagi menjadi dua. Ada yang terbuka dan yang tertutup. Terbuka seperti dalam kata orang, dokumen, dan osing. Sedangkan O tertutup seperti dalam kata Cleopatra, oke, Miko. Contoh, dalam bahasa Prancis, U. Ini aku salah sih sebenarnya. U, ours, voyelle, consonne. Jadi ini O-nya yang di consonne. Ini dibaca O terbuka, bukan consonne, tapi consonne. Sommet, O terbuka, sommet. Sekali lagi O terbuka, populaire, taureau, chevaux, O tertutup, ciseaux, O tertutup lagi, stylo. Nah, gampangnya teman-teman, O atau O yang terbuka itu selalu dibunyikan O terbuka jika setelahnya adalah konsonan. Maka dia menjadi terbuka untuk memudahkan pengucapan. Contoh nih, kongson. Lebih enak diucapkan daripada kongsun. Nah, beda dengan toho. Toho, walaupun R ini konsonan, tapi R dalam bahasa Prancis itu diucapkan di tenggorokan. Kayak mau ngeluarin riak. Gitu. Toho, itu sebabnya dia dibaca O tertutup dan untuk lebih mudah seperti itu. Dan biasanya ya nggak ada konsonan, makanya dia tertutup. Chevaux. Ciseaux, bukan ciseaux, tapi ciseaux. Stylo. Di sini kita bisa lihat O yang ada stylo, ciseaux, chevaux, taureau itu tertutup karena dia tidak diikuti oleh konsonan. Dan dia mungkin entah di akhir, di tengah, pokoknya tidak diikuti oleh konsonan. Atau ada tulisan konsonan secara tulisan tapi tidak diucapkan. Tidak. Oke. Yang sebelumnya ada populaire. Kenapa dia berbaca O? Karena ada P. Diikuti oleh P, jadi populaire. Dan bukan populaire. Tapi populaire. Bukan populaire. Lalu di sini ada sommet. Dan bukan sommet. Ada yang dibaca sommet, ada yang dibaca sommet. Oke. Ada yang konson,
tapi tidak ada yang membaca konson. Oke, aku lanjutin. Diftong O. O plus I. Dibacanya wa. Oke, ingat-ingat teman-teman. Jadi bukan OI, tapi wa. Contoh, oiseau. Oiseau. Bukan oiseau atau oiseau, tapi oiseau. Loin, croix, moi, toi, noir, toi, choix, pouvoir, vouloir, dan poivre. Oke. Ini sama kasusnya dengan O kalau diikuti oleh Y. Contoh, voyelle. Bukan dibaca voyelle, tapi voyelle. Karena huruf Y ini dianggap bisa fleksibel, bisa dianggap Y dan bisa dianggap I dalam satu waktu. Seperti itu. Tapi jadi kalau Y sebelumnya adalah O, maka bacanya wa. Oke, jadi bukan voyelle, tapi voyelle. Voyelle. Oke. Lalu selanjutnya ada E, salah lagi. Oke. O plus E, dibacanya juga E. Sama seperti tadi, apa tadi ya? Yang E ya. Jadi bacanya sama E. Nah, di sini teman-teman, dua kata pertama ini bacanya amat sangat berbeda. Artinya sama, telur. Yang pertama kita baca œuf. Œuf. Œuf artinya satu telur. Tapi kalau telurnya lebih dari satu, kita membaca E. Jadi FS-nya ini tidak dibaca. Un œuf, satu telur. Les œufs, lebih dari satu telur. Oke, jadi ini kasus khusus aja. Cuman yang aku tekankan di sini ada O, U, E atau O, E, U, salah lagi. Nah, seperti itu. Nah, kadang O, E, U ini juga ada yang ditulis gini. O sama E-nya jadi satu. Satu kesatuan. Contoh di sini, chef d'œuvre. Bacanya tetap sama, E, chef d'œuvre. Cœur, sœur, manœuvre, langue de bœuf, lidah sapi, dan cœur de pigeon. Ini buah. Cœur de pigeon. Langue de bœuf. Manœuvre. Sœur. Cœur. Chef d'œuvre. Œuf. Oke. Kita lanjut. Yang terakhir, voyelle nasal, O. O ketemu M dan N itu selalu dibaca ong. Bukan ong loh ya, bukan ong. Jadi O, kita ucapkan O tertutup, lalu kita ong. Tapi bukan ong ya, tapi dia lebih ke dalam mau ke tenggorokan gitu. Ong. Coba teman-teman ngomong ong. Hampir sempurna. Bukan ong ya. Siapa itu tadi? Seperti itu. Oke. Jadi kalau teman-teman nggak bisa, teman-teman boleh ngomong dulu ong, tapi jangan dibiasakan karena supaya tidak seperti itu. Tapi lebih ke jadi kayak lebih dalam, teman-teman lebih ke bindeng gitu.
Ya, kayak aku di sini tulisin hanya lebih bindeng gitu. Sekilas sama dengan ong, tapi dia lebih lebih dalam, lebih berat, lebih ke hidung gitu. Oke. Contoh. Ton, chanson, maison. Di sini ada dua kata ya yang mirip bunyinya, dua huruf yang mirip. Chant, son, dan bukan chanson, tapi chanson. Oke? Chanson. Maison. Bon. Bourbon. Se bronzer. Bombardier. Annoncer. Ombre. Ombre. Concombre. Oke? Teman-teman bisa dengar, jadi aku lebih dalam ngomongnya. Ya. Dan bukan atau bukan ombre, concombre, bombardier, se bronzer, bourbon, bon, maison, chanson, ton, mon. Untuk awal-awal boleh teman-teman gitu, tapi harus teman-teman biasakan untuk Oke, jadi bukan mung, tapi mung. Ombre. Artinya bayangan, rambut ombre. Nah, teman-teman, aduh rambutku mau di ombre nih, jangan ngomong gitu. Aduh rambut aku mau di ombre, gitu. Untuk melatih mungkin sifat kaf. Ombre. Lalu maison. Nah, maison ini adalah satu kata yang amat sangat penting untuk pelajar ya. Maison artinya rumah. Maison, bukan maison atau maison. Maison salah. Maison kurang benar, kurang sempurna. Maison, c'est correct. Oke. Oke, aku rasa sudah sampai sini. Ada pertanyaan sebelum kita latihan membaca? Monggo. Ya ada? You sure? Masih ada orangnya nggak sih? Aku dari tadi ngomong sendiri. Oh, well, mungkin ada. Ada pertanyaan? Belum. Wah, ini udah di akhir. Ada pertanyaan sebelum kita berlatih. Tidak. Yakin? No. T'es sûr? Vous êtes sûr? Feel. Are you sure? Nggak ada nih, sungguh. Jelas semua. Tentang vokal setengah, diftong, dan sebagainya. Jelas, tapi nggak bisa ngafalin. Oke. Pelan-pelan. Benar, maison itu maison gitu. Ya benar, maison. Bukan maison, tapi maison. Jadi S-nya bukan dibaca S ya teman-teman, tapi dia jadi Z. Maison, bukan maison. Oke. Itu nanti pelajaran konsonan ya. Kenapa S kok dibaca Z? Dan S yang seperti apa yang dibaca S? Seperti itu. Oke. Oke, nggak ada pertanyaan, nggak ada apapun yang ingin ditanyakan. Sebelum aku menuju ke latihan membaca. No? No. Okay. Il y a une question. Maison itu dengan tildenya nada lebih tinggi juga. Oke. Jadi perlu teman-teman tahu, bahasa Prancis itu bukan bahasa yang mengenal nada seperti bahasa Mandarin ataupun Spanyol. Jadi itu salah satu keuntungan kita belajar bahasa Prancis. Kita tidak perlu khawatir nada itu akan mengubah suatu makna. Mungkin nada akan membedakan suatu makna hanya pada satu kalimat. Misal, kalimat afirmatif, j'aime le chocolat. Artinya, aku menyukai coklat.
itu adalah kalimat afirmatif. Tapi kalau misal aku tanya, mesti ada nada yang lebih tinggi di akhirnya, sama kayak bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kamu suka coklat tak? Gitu, kan tinggi. Sama seperti dalam bahasa Prancis, tu aimes le chocolat? Gitu. Tapi overall tidak ada nada yang bisa mengubah makna. Seperti itu. Hanya yaitu tadi riskannya adalah voyelnya, lalu juga sengau-sengaunya. Itu yang bikin kayak kalau misal kita salah atau kita kurang tepat bacanya bisa berubah makna. Tapi tidak ada nada yang bisa mengubah satu makna. Karena bahasa Prancis bukan bahasa yang mengenal sistem itu. Oke, terjawab Mbak Vindea. Jadi nggak ada namanya tilde atau apa. Jadi kalau dalam bahasa Spanyol, tilde bacanya, kalau dalam bahasa Prancis, tilt. Gitu. Sungguh ini nggak ada pertanyaan? Aku lanjutkan ke latihan membaca, yang mana teman-teman harus membaca latihan. D'accord? Ok. Il y a une autre question. Merci, monsieur. De rien. Oke, langsung ya. Jadi, entraînez-vous avec ces phrases et images. Jadi, nanti ada gambar sama ada kalimat dan tongue twister yang akan teman-teman coba buat melatih apa yang kita pelajari tadi. Oke? Langsung saja. Kira-kira gimana nih bacanya, judulnya? Le Ada yang Petit tahu? Prince. Gimana? Le Petit Prince. Le Petit Prince. Yang lain dong. Come on. Le petit prince. Le Petit Prince. prince. Ya. Le Petit Prince. Prince. Le petit prince. 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 PS. Prince. Le petit prince. Jadi T di akhir ini tidak dibaca ya. Le petit prince. Le petit. Mhm. Mhm. Le Petit Prince. Le Mhm. petit prince. Prince. Mhm. Le petit prince. Bener banget. Le petit prince. Oke, gampang ya teman-teman. Kita lanjut ke gambar selanjutnya. Jadi aku pernah fotokopi dari Ivy. Ini adalah buku anak-anak yang amat relatable sama kehidupan orang-orang sekarang. Il faut garder le sourire. Artinya harus tetap tersenyum. Di dalamnya ini ditunjukkan gambar-gambar yang walaupun kita sakit, walaupun hati kita pecah atau rusak atau patah hati, walaupun kita dijauhi teman-teman, kita harus tetap tersenyum, tapi di akhir kalau kita sudah berhasil melewati itu dengan senyuman, kita berhak untuk menangis. Buku ini bagus banget, dan untuk anak-anak sebenarnya, tapi bagus banget artinya, atau makna yang terkandung di dalamnya. Jadi teman-teman bisa baca ini, judulnya apa? Il faut Mhm. garder le souris. Le souris. Il faut, benar. Le Garder. Il faut garder Mhm. le souris. Le souris. Ah, ingat ya, OU. Ingat, OU tidak dibaca U, tapi dibaca U. Le souris. Il faut garder le sourire. Ini artinya harus tetap tersenyum. Il faut Et garder le sourire. Le sourire. Il Sebenarnya faut garder garder ini artinya menjaga, le cuman tetap tersenyum. Apa namanya? Terjemahannya. sourire. Oke, selanjutnya ini même
Quand tu as beaucoup de fièvre. Même quand tu as beaucoup de fièvre. Boku atau goku? Mais beaucoup de fièvre. Boku. Buku. Boku de fièvre. Fièvre. Artinya bahkan di saat kamu demam tinggi. Jadi kita harus tetap tersenyum saat kita demam tinggi. Oke, kita lanjut. Reçoit une fessée. Même quand tu reçois une fessée. PC. Même quand tu reçois une Kong ini bacanya kong ya. Kong. Okay. PC, bukan VC. Ya, bahkan di saat kamu menerima ceplesan atau pukulan. Seperti itu. Jadi kita harus tetap tersenyum. Seperti itu. Lalu selanjutnya, Ma'am, Kong, Même quand tu fais des Ma'am, Kong, tu fais, bisa, de, cauchemar. Ya, jadi ini bacanya cauchemar, cauchemar. 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 Même quand tu fais atau fait des cauchemars. Cauchemar. Artinya, bahkan di saat kamu bermimpi buruk. Kita harus tetap tersenyum. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini nih ada orang yang habis patah hati. Siapa nih? Oke. Même quand tu allais Même quand tu. Kong Kong bukan kuang ya, kong.
Kong. Kong, Kong. bukan kuong. U-nya dianggap nggak ada. Mem kong, Kong. Mem kong. ju, Yu. a, A. le, le, Le. ke, Ke. brise, Brise. 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 S-nya jadi Z. Brise. Brise. Brise, Brise. 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 Ini dilihat sendiri, bahkan di saat hatimu pecah. Pecah ini artinya brise ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kita sering mengatakannya hancur. Seperti itu. Jadi, kita harus tetap tersenyum sebisa mungkin saat hati kita hancur. Seperti itu. Bagus kan buku ini? Oke, lanjut. Mem, kong, Mem, kong, Mem tu, kong. tu, Tu as oublié. oublié, Oublié ton mhm, parapluie, parapluie. 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 parapluie, Oke. parapluie, Ini tadi ada yang ngomong U ya, oublié salah. Yang benar adalah oublié. oublié, Mhm. oublié. Artinya Ada di lagu. bahkan di saat kamu lupa membawa payung. Mem kong, tu, oublié, Oublié, ton, ton, parapluie. pluie, parapluie, Pluie. Parapluie. Mhm. parapluie, parapluie. Oke. Kita lanjut ya. Ini yang terakhir. Gambar yang dari seri ini. Mem kong, Mem kong, sniff, sniff gitu kayak Sniff, sniff. ya itu lah. Kayak kita mengendus sesuatu gitu. Ton Hamster hanya nggak dibaca. hamster, oh hamster, hamster. E, mort, no. Mort. Mem kong, Aisyah dipanggil tuh. Mem kong, tong hamster, Ton hamster. bisa tong hamster atau tong namster. E, mort. Oke, ini nih. Bahkan di saat semuanya menghibur atau berpesta tanpa atau kecuali dirimu. Mem kong, tu, u ya. Le monde, tout le monde s'amuse. Oke, kita lanjut ya. Kita baca judulnya aja. Le domaine le domaine des dieux. Le domaine
Le domaine de Dieu. Benar banget. Oke. Ini selanjutnya Asterix. Astérix Astérix en Hispanie. en Hispanie. Hispanie. Ayo, kira-kira gimana ini bacanya? Hispanie atau Hispanie? Hispanie. 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 Bukan Hispanie. 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 Oke. Selanjutnya. Asterix. Astérix Astérix. chez Ini mungkin membingungkan ya karena nggak diajarin. Belge. Asterix Astérix chez Belge. Chez les Belges. Belges. Belge. Belges. Belges. Kalau ini Ratu siapa bacanya? Astérix. Cléopâtre. Cléopâtre. Nah, E di akhir tidak dibaca ya. Atau E lemah. Cléopâtre. Cléopâtre. Oke, selanjutnya bukan komik. Mairie de Paris. Kalau ini? Maison de Paris, la ville de l'amour. De l'amour. Oke, note ya teman-teman. Di sini ini pengecualian bukan faisong tapi bacanya faisong. Ini pengecualian. Faisong. De Paris. La ville. Ingat ya, ville. Pengecualian. De l'amour. Son sida. Sida itu HIV AIDS. Ini. Jadi ini kampanye kantor wali kota Paris untuk ini untuk mengurangi penyebaran HIV AIDS seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah kampanyenya Air France atau maskapai Prancis. Air France. Nah, ini kita baca ini. Oui à la haute cuisine des menus chef Oui à la haute
cuisine. Jadi ada yang baca cuisine ya kayaknya. Cuisine, Izin. cuisine. Des menus par des chefs étoilés. Étoilé. Bisa dibaca des chefs étoilés atau bisa disambung des chefs étoilés. Artinya ya makanan tingkat tinggi atau makanan makanan mewah, menu yang disiapkan oleh koki-koki berbintang. Seperti itu. Étoilé ini artinya berbintang, dari kata étoile artinya bintang. Chef ini koki, juga bisa berarti ketua. Menu. Haute ini, haute cuisine itu adalah makanan mewah. Seperti kita tahu haute couture, ya, busana bahasa Indonesianya apa ya? Ya pokoknya itulah haute couture, haute cuisine, itu artinya yang mewah-mewah atau untuk bourgeois gitu, borju seperti itu ya. Oke, kita lihat selanjutnya ini ciel, Me voilà. me voilà, artinya tahu nggak apa? Langit. Inilah dia. Inilah Apa ya? Langit. This Here is I am. me. Oh. Here I am. Oh, here I am. Ciel me voilà, gitu kayak menyerahkan. Ciel me voilà. Oh. Oke. Oke, lanjut ya. Nah ini Lanjut. rendezvous. Rendezvous à Paris. Vous ya, bukan vous. Rendezvous. À Paris. Artinya apa rendezvous? Aduh, goodbye. Apa sih? Aduh, pernah tahu dah. Apa ya? Lupa. Ada, ayo. Ini bahasa Inggris juga diserap sama bahasa Inggris. Iya, sering dah dengar bahasa Inggris. Apa ya, Ren? Apa sih? Aduh, Siapa sih ngomongin? enggak dah. Meeting. Pertemuan, apa sih? Pertemuan. Kembali bertemu. Benar, pertemuan. Kembali bertemu gitu. No, pertemuan. Jadi rendezvous ini adalah kata majemuk. Jadi dibentuk dari dua kata yang berbeda dan membentuk suatu kata baru. Rendezvous artinya pertemuan gitu. Bukan rendez kembali, vous kamu, kalian, bukan. Tapi rendezvous adalah pertemuan di Paris. Seperti itu. Nah, di sini ada nama kota-kota nih, teman-teman. Teman-teman tahu kan? Tapi ada beberapa yang dituliskan dalam kata Prancis. Contoh ini. Moscou. Ini? Berlin. Ini? Berlin. Mana? Pekang. Apa sih Pekang? Pekang. Kalau dia bacanya Pekin, dia ditambahin e. Pekang. Kalau ini? Brasilia atau Brasilia. Bisa Z, bisa Z. Bisa Z, bisa S. Brasilia atau Brasilia.
Nah, ini nih, alkohol. Kita baca Sol. ini aja. Début Mhm, de Puis, alcool mhm. d'alcool et dangereux pour la santé. santé. Pour la santé. L'abus d'alcool et dangereux. Consommer avec Avec modération. modération. L'abus L'abus d'alcool d'alcool est Et dangereux. dangereux. Ok. Pour Pour la la santé, santé, à consommer, à consommer, ini sengau ya, consommer. R-nya nggak usah dibaca. R di akhir dibaca E. Consommer consommer avec avec modération. modération. Artinya, penyalahgunaan alkohol berbahaya bagi kesehatan. Dikonsumsi harus apa ya? Untuk dikonsumsi dengan moderation. Apa ya artinya moderation itu? Dengan kesadaran. Takaran. Ya, dengan takaran atau ya itulah batasan atau ya itulah, tahu kan maksudnya. Moderation. Oke. Mereknya Sol. Ini ada di majalah yang punya. Nah, ini ada terakhir ada La Virlon atau Tongue Twister. La Virlon. Jadi aku baca dulu ya teman-teman. Tunggu. Oke. Yang nomor 1 aku baca dulu. Je suis ce que je suis. Et si je suis ce que je suis, qu'est-ce que je suis? Oh my god. Yang kedua, dengerin dulu ya sampai akhir. Sang xiang shasi sha. Sang xiang shasi sha. Ketiga, dong tatong 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 tatong. Dong tatong 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 tong to. Dong tatong 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 tong to. Keempat, si mon tong 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 sera tondu. Yang kelima, et si ceux-ci sont sexy, sont sexy comme le fait si sont son. Siapa yang mau baca dulu? Oh my god, ada aja. Terserah mau baca nomor berapa. Je sais que je suis, et si je suis Je suis ce que je suis, et si je suis ce que je suis, qu'est-ce que je suis? Aku bingung. Nah, yuk, siapa yang mau dulu? Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis, et si je suis ce que je suis, qu'est-ce que je suis?
Son, si, so, so, que se, son, que, so, que son, se, que je suis. c'est si, son, son. Ada yang mau baca? Ada yang mau baca? Je suis. Halo. Yang ada yang mau baca? Khi mong thông 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 Dong, do, thông dong, thông do, the, dong, do, the, dong. thông thông Dong, 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 khi mong dong, 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 seraton. Tongju. Oke, aku baca lagi mungkin ya, lebih pelan. Yang pertama, je suis ce que je suis et si je suis ce que je suis, qu'est-ce que je suis? Bukan je, tapi je. Oke. Lalu yang nomor 2, sang, xiang, chasse, chasse, si chat, si chat. Nomor 3, dong, ta, tong, ta tong ta, tong, ta tong ta, tong, ta tong tong, to. tong to Ini nomor 4 yang paling riskan ya. Zi, zi mong tong, tong, Tung, tong tung, tong tung, tung, tong, tong tong tung, tong, tong, tung, tung, tong, 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 tong 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 tong, 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 tong 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 sera, sera tongju. tongju Lalu yang terakhir, se, se si, si saucisson, saucisson sec, sec sexy, sexy son, son si sec, si sec con, con ne, ne se, se si, si son, son son, son sun son. son sun son Siapa sun nih yang mau baca? Siapa yang mau baca?
Saya boleh. Ada? Terlalu susah? Siapa nih? Apa harus dikasih hadiah dulu baru mau baca? Saya deh, seperti deh. Siapa nih? Nomor berapa ya? Nomor berapa? Sebutkan nama dan nomornya. Yang lain diharapkan mendengarkan. Shirley nomor 1. Oke. Je suis ce que je suis, et si je suis ce que je suis, qu'est-ce que je suis? Benar. Parfait. Presque parfait. Cuman je bukan je, tapi je. 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 suis. Je. Je suis. Oke. Coba lagi Mbak Shirley. Dah. Kecil. Silakan. Je suis ce que je suis, et si je suis ce que je suis, qu'est-ce que je suis? Oke. Better. C'est mieux. Oke, makasih Mbak Shirley. Yeay. Yang lain siapa nih yang mau sebutkan nama dan nomor berapa yang mau dibaca? Saya Siapa nomor tuh? 2. Saya udah ada. Agisa nomor 2. Monggo Mbak Agisa. Yang lain dengarkan ya. Bismillah. Zhang, Xiang, Shaz, Si, Sha. Boleh sekali lagi? Zhang, Xiang, Shaz, Si, Sha. Parfait, sempurna. Yeay, terima kasih Mbak Agisa, sempurna. Oke, tapi tadi agak bingung ya, yang sangnya ini dia agak z ya. Yang benar sang. Sang. Oke. Yang lainnya udah pas, udah benar. Ya, terima kasih. Mau siapa lagi? Tadi ada yang mau sebelum siapa tuh? Saya. Rara yang nomor 3. Baiklah. Monggo, Mbak Rara. Tong, tatung, 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 tong tu. Simong. Tong tu. Sekali lagi. Dong, tatung, dong, tatung, 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 tong tu. Tong tu. Tong tu. Oke, yang sengaunya benar di akhirnya. Yang lainnya agak miss ya. Jadi dong, bukan dung, tapi dong. Tatung, bukan tung, tapi tong. Dong. Ingat ya, en dibaca ong. An dibaca ong. Oke. Jadi gimana Kak? Mau mulai lagi? Boleh. Dong, tatung, dong, tatung, tatung, tong tu. Oke. Mieux, lebih baik daripada sebelumnya. Cuman lebih dihafalkan aja. En dibaca ong, an dibaca ong, sedangkan un dibaca ung. Jadi beda. Ong dan ung. Di sini kan kasusnya an, en. Jadi ong semua, bukan ung. Oke. Oke. Siapa nih yang mau coba lagi? Setelah Mbak Rara. Aku, Anggi, nomor 1. Anggi, Mbak Anggi, nomor 1. Baiklah, monggo. Je suis ce que je suis, et si je suis ce que je suis, qu'est-ce que je suis? Parfait. Sempurna. Tapi aku tadi dengarnya je ya. Coba Kak ngomong lagi je.
Je. Jadi Je kurang j. Mulutnya j. Bukan z ya. Jadi kita ngomong z, tapi mulutnya dimonyongin. J. Ah, mau ulangi lagi? Nah, seperti itu. Je suis, c'est que je suis, et si je suis, c'est que je suis, qu'est-ce que je suis? Parfait, c'est mieux, sempurna. Wow. Oke. Siapa setelah Mbak Anggi yang mau coba lagi? Anita nomor 3. Siapa dia? Oke, Mbak Anita. Anita Silakan. Nomor 3. nomor 3. Dong tatong, tatong, totong, tato. Tato. Ulangi sekali lagi. Dong tatong, 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 tato. Tato, tato. Tongto. Tong tu, tong, Tongto. tong tu. Boleh ulangi sekali lagi? Dong. Dong, tatong, 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 tatu. Tongto. Tong tu. Nah, karena AN kan ini. Tongto. Ya. Oke. Sip, sempurna. Udah bisa membedakan ong dan ung ya. Lebih dilancarin lagi. Ada lagi yang mau membaca? Setelah Mbak Anita ya. Ya benar. Ada lagi? Seki. Temannya Mbak Sirli mungkin? Takut salah. Langsung di chat suruh baca sama Shirley. Monggo, mau nomor berapa? Pilih aja. Sebutkan namanya. Lila nomor 4 deh. Nyoba. Baiklah. Oke, silakan. Simon, Tong, alah. Dah. Get trying. Simon, Tong, Sera Tongdu. Sera Tongdu. Sera Tongdu. Sera Tongdu. Sera Tongdu. Coba ulangi dari yang awal. Simon, Tong, Sera Tongdu. Sera Tongdu. Ya, très bien. C'est mieux. Terima kasih Mbak. Siapa yang namanya? Lupa lah. Dila. Mbak Dila, oke. Terima kasih. Ada lagi nih mungkin yang mau coba sebelum ditutup? Nggak ada? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke. Ini kayaknya udah. Merci. Insert the title of your subtitle here. Oke. Terima kasih teman-teman. Ini berapa jam ya? Aku nggak tahu. Dari jam 8 sampai jam 10 kurang. Berarti jam 8, 9 ya. 1 jam setengah lah ya. Terima kasih banyak udah mau ikut kelas ini. Dan gimana teman-teman sejauh ini? Sampai detik ini teman-teman bingung atau gimana? Masih perlu diulang-ulang terus. Masih perlu belajar lagi sih, Miss. Terus. Seru. Perlu pembiasaan ya. Intinya. Oke.
Oke. Ada pertanyaan sebelum aku tutup? Tidak ada. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, aku mau gimana ini ya? Screenshot dulu boleh nggak sih? Yay. Ya apa tapi caranya? Belum pisiran. Pisiran dulu, nah. Apa-apalah. Ini gimana ya? Screenshotnya. Pakai print screen coba, Kak. Pakai apa? Apa? Mau foto. Print screen. Screen-nya yang Print screen. Oh, print screen. Coba sih. Oh, wow. Yeah, that's right. Ya. Ya, oke. Siap semuanya, kita foto dulu sebelum kita say goodbye. Oke. Hey, Rara Deana. Oke. Baru muncul nih ya. Aisyah, Vivi, dan Santi-Santi. Santi-Santi. Lampunya mati, Mas. Oh, berarti kamu pakai paketan ini. Kiabat. Langsung ya. Ya udah. Iya. Satu. KTM. KTM apaan tuh? Maaf, Mas. Gak apa-apa. Siap ya. 1, 2, 3. Saya. Mau lagi dong. Halo. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Sudah selesai. Kalau misalnya ada kelas lagi, teman-teman mau ikut? Atau bosen atau gimana? Mau. Boleh sih, boleh. Boleh. Nggak bosen kan ya? Nggak kecepetan nggak? Tidak. Enggak, Mas. Enggak. Ya, kalau ada kritik atau request boleh langsung ke grup aja. Bisa aku nanti tampung buat di kelas official dari Rumah Bahasa atau sendiri kayak gini. Oke? Terima kasih banyak teman-teman sekali lagi buat udah menghadiri kelas ini. Kok nggak mau nyimpen? Oke. Jadi terima kasih teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Bonsoir. Izin live, Mas. Yes, monggo.